Haleluya, puji Tuhan. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah online kita. Biar kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan.
hamba-Mu yang telah percaya terhadap firman-Mu Tuhan, beri urapan Tuhan dari tempat yang maha tinggi Tuhan, sehingga perkataan firman ya Tuhan dan beri kekuatan ya Tuhan, memajukan keadaan kami, memberikan semangat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dalam menghadapi masa-masa sekarang ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan yang mendengar dan menonton Tuhan ibadah online ini ya Tuhan, apapun menjadi permasalahan mereka ya Tuhan, apapun menjadi Tuhan dilema Tuhan buat mereka ya Tuhan, masalah yang harus mereka hadapi Tuhan, Engkau tahu, Engkau mengerti, Engkau peduli ya Tuhan, Engkau akan memberkati mereka ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersama-sama dikumpulkan kembali untuk melihat dan mendengarkan ibadah online ini, biar kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tinggikan
Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur dan berterima kasih kami dapat sama-sama lagi beribadah sekalipun online. Tetapi kami percaya kehadiran Tuhan ada di antara kami. Baik kami yang melayani, mereka yang dilayani di rumah-rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan sudah sediakan berkat-berkat rohani bagi kami. Kami sudah menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kami. Dan kami yakin kami sudah menyediakan hati kami juga untuk diberkati dengan kebenaran-Mu. Urapan-Mu ada di atas hamba-Mu. Benar-benar kami diberkati dalam ibadah kami pada saat ini. Kami sudah berdoa mengucap syukur, terima kebenaran firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan selamat kita beribadah dan kita buka hati kita untuk kebenaran firman Allah pada pagi hari ini. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah waktu adalah sesuatu yang berharga. Ya, waktu adalah sesuatu yang berharga. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Puji Tuhan. Ya. Waktu terbagi 3 fase dalam hidup manusia, ya. Ada kemarin, hari ini, hari esok, ya. Kemarin adalah sejarah, sudah lewat, ya. Besok adalah suatu rahasia bagi kita semua. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Tetapi hari ini adalah karunia Tuhan. Karena itu disebut sekarang atau now. Kita hidup karena karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukanlah. Dan prioritaskanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kadangkala, saudara-saudara, waktu di dalam kehidupan kita masing-masing terbuang dengan sia-sia. Karena kita tidak bisa menempatkan atau kita tidak bisa memprioritaskan waktu itu dalam hidup kita. Nah, kita belajar supaya kita memprioritaskan waktu-waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Prioritas dapat menolong kita memakai waktu yang begitu berharga, ya, bagi beberapa hal yang akan kita lihat di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini, ya. Nah, kita mau pakai waktu kita seperti apa? Saya akan berikan beberapa penjelasan kepada saudara sehingga benar-benar kita dapat memakai waktu kita dengan prioritas, ya. Kita pakai dengan sebaik-baiknya, atur hidup kita, atur waktu kita. Nah, memberi waktu yang terbaik adalah memberi waktu kita dengan Allah, ya. Itu yang pertama. Kita harus memberikan waktu dengan Allah minimal 1 jam. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-40. Saya tidak usah baca, saudara catat dan nanti baca, ya. Di situ dikatakan Yesus hanya minta 1 jam untuk berdoa. 1 jam memberi waktu untuk Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita, saudara-saudara sekalian, sudah memprioritaskan Allah di dalam hidup saudara dan memberi waktu yang terbaik buat Dia? Saudara-saudara, itu tinggal bagaimana kita memanage kehidupan kita dan waktu-waktu yang berjalan di dalam kehidupan kita. Jadi berilah waktu dengan Allah. Dan di dalam
Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua dikatakan dilakukan siang dan malam. Saudara-saudara, saudara boleh baca ya. Dan juga ada waktu kita dengan Allah untuk berdoa. Beri waktu untuk berdoa. Nah, ini yang seringkali saudara-saudara kita anggap sesuatu yang agak sulit untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengerti bahwa kita pun harus memberi waktu yang terbaik dengan Allah atau untuk Allah, maka doa adalah satu kesempatan di mana waktu kita berikan antara kita dengan Allah dalam doa-doa kita. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-7. Saya baca aja. Matius 7 ayat 7. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau dilihat judulnya adalah hal pengabulan doa, ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat kadangkala dalam hidup ini kita banyak keinginan, ya, yang kita inginkan Allah berikan kepada kita. Tetapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah diri kita mempunyai waktu khusus dengan Allah dalam doa, ya? Ini dikatakan di dalam doa. Kalau kita minta, kita dapat. Kalau kita ketok pintu, pintu dibuka. Firman Allah katakan. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Memprioritaskan waktu dengan baik antara kita dengan Allah dalam doa. Saudara, dan ini juga sangat penting. Saudara, kita seringkali berdoa, jangan hanya meminta hal-hal materi dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu. Tetapi kalau kita melihat jauh apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita secara rohani, maka beri waktu kita dengan Allah. Pada saat-saat kita berdoa, kita bisa menyatakan kepada Allah supaya Allah memenuhkan kehidupan kita dengan perkara-perkara rohani. Itulah waktunya di mana kita bisa berbicara kepada Allah dan memohon perkara-perkara rohani supaya kita dipenuhkan dengan perkara-perkara rohani. Kebenaran firman Allah, Roh Kudus biar selalu menjadi bahagian yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi ada waktu yang harus kita berikan kepada Allah dalam doa-doa kita. Dan ada juga waktu untuk menyanyi dan menyembah Tuhan. Sekarang keadaannya sulit loh. Sekarang keadaan penuh dengan tekanan. Apa yang saudara bisa buat untuk Tuhan? Di tengah-tengah kesulitan ini, kita bisa menyanyi, menyembah kepada Tuhan. Tapi kayaknya jarang gitu ya. Nanti nyanyi di gereja aja. Nanti kita menyanyi, kita menyembah pada saat kita berkumpul. Tetapi saudara-saudara, Allah ingin juga kita punya waktu pribadi dengan Allah. Menyembah Dia, menyanyi, memuji Dia. Sebab Allah pada dasarnya senang dipuji. Allah senang ditinggikan, Allah senang dimuliakan. Dan itulah saat-saatnya di mana kita dapat merasakan satu hubungan yang intim dengan Allah. Beri waktu untuk menyembah, untuk memuji Dia. Saudara, dari hati juga kita bisa memuji Allah, ya. Kita bisa melakukan itu supaya benar-benar kita kuat pada saat kita memuji Allah, menyembah Allah. Hubungan kita dengan Allah di dalam batin kita connect, saudara-saudara. Dan itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Dan beri waktu juga untuk membaca firman Tuhan. Saudara,
Ini juga penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita katakan bahwa kita anak Tuhan, tetapi kita nggak connect dengan firman Tuhan. Kita katakan kita anak Tuhan, tapi kita jarang membaca firman Tuhan. Saudara, bagaimana saudara tahu tentang Tuhan kalau saudara tidak membaca firman Tuhan? Nah, oleh sebab itu kita bina hubungan kita dengan Allah yang baik dengan membaca firman. Apabila saudara membaca firman, saudara banyak tahu tentang Allah di dalam hidup kita, ya. Itu di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah, apabila kita memberi waktu kita kepada Allah. Dan saya percaya semakin banyak waktu saudara dengan Allah, semakin banyak Allah menolong saudara. Semakin banyak waktu saudara dengan Allah, semakin saudara mengenal Dia. Saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tekanan. Tidak ada tempat yang terbaik untuk kita mengadu selain kepada Dia. Dekatkanlah dirimu kepada Allah. Berilah waktumu kepada Allah. Mungkin saudara orang yang sibuk, sebelum saudara tidur di malam hari, saudara bisa memberi waktu saudara untuk bersekutu dengan Allah, membaca firman, menyembah Dia, menyanyi, puji Dia, dan saudara dapat berdoa. Maka saudara-saudara, kenikmatan itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita juga harus memberi waktu dengan keluarga. Saudara-saudara, ini juga sesuatu yang penting di dalam kehidupan kekristenan. Sebab seringkali kesibukan membuat seseorang tidak bisa memberi waktu untuk keluarga. Sedangkan keluarga adalah lembaga yang Allah bentuk dengan kuasanya sendiri. Saudara boleh baca di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Di situ dikatakan keluarga itu Allah yang bentuk. Satu lembaga yang Allah sendiri bentuk, yang di dalamnya terdiri dari ada ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Nah, kita harus punya waktu dengan keluarga kita masing-masing. Memberi waktu untuk keluarga kita masing-masing. Banyak waktu yang terhilang di dalam keluarga di hari-hari ini. Karena kesibukan, hal-hal materi yang kita kejar, membuat seseorang lupa bahwa kita punya keluarga yang perlu diperhatikan. Anak lupa masih punya orang tua di rumah. Suami lupa ada istri dan anak. Istri juga lupa ada suami dan anak-anak. Tetapi kita belajar, kalau memang kita mau memprioritaskan waktu kita dengan baik, kita juga harus beri waktu kita untuk keluarga kita masing-masing. Disitulah kita dapat sharing satu dengan yang lain. Di situ juga kita dapat bercerita tentang kebaikan Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga keluarga kita kuat di hari-hari ini. Kita kuat di dalam satu keluarga karena saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan keluarga itu adalah keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, memberi waktu dengan sesama, ya. Sebab manusia ini adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, ia memerlukan sesama. Karena melalui sesamalah maka ia mendapat mungkin pertolongan di dalam Kejadian 2 ayat 18, dan juga bisa karena dia bersosialisasi satu dengan yang lain, dia mendapat nasihat pada saat-saat dia membutuhkan nasihat, ya. Dan juga dengan itu membuat antara kita dengan sesama kita semakin rukun, saudara-saudara. Tapi sekarang kayaknya nggak boleh dulu nih, ya saudara-saudara, jauh-jauhan, ya. Nanti setelah corona baru kita bisa membina lagi rasa kebersamaan kita, ya.
Kita harus bisa bersosialisasi dengan sesama kita, ya, sehingga benar-benar kita punya waktu itu kita maksimalkan, kita prioritaskan juga bahwa kita ini makhluk sosial yang perlu bersosialisasi satu dengan yang lain. Dan saya percaya saudara-saudara, dengan itu banyak hal yang kita dapat. Tapi jangan kita bersosialisasi terus yang negatif yang kita lakukan, ya. Tetapi inilah saatnya anak Tuhan. Kita bersosialisasi dengan sesama. Disitulah kesempatan kita bercerita tentang kebesaran Tuhan. Disitulah kesempatan untuk kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa bercerita tentang kehebatan kuasa Tuhan yang kita sudah alami dalam hidup kita. Dan disitulah kita akan melihat ada orang yang dimenangkan buat Tuhan. Berikan waktu untuk sesama kita bersosialisasi satu dengan yang lain. Sehingga benar-benar saudara, kita akan menjadi satu kesatuan yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir adalah memberi waktu untuk diri sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lupa, ya, bahwa kita juga harus memperhatikan diri kita sendiri, ya. Ada ungkapan dari seorang Inggris pengusaha yang namanya Richard Templer, ya. Dia bilang begini, Anda adalah bos, terus nakoda, penggerak, tokoh, ya, pemimpin. Jika kita sakit, nah perhatikan, siapa yang akan mengemudi kapal? Ya, itu tadi ada nakoda. Ini maksudnya saudara-saudara, ungkapan ini membuat cukup alasan mengapa kita harus mengadakan waktu untuk diri sendiri, ya. Ada waktu untuk istirahat. Ini firman Tuhan juga kasih loh. Saudara catat aja dan nanti saudara baca bahwa Tuhan juga suruh kita beristirahat. Tidak kerja dari pagi ketemu pagi sampai lupa istirahat. Itu salah juga saudara-saudara, ya. Sebab kita mesti ada waktu buat diri kita sendiri. Kita harus beri waktu untuk kita istirahat di dalam Markus 6 ayat 31, ya. Terus saya kasih ayat-ayatnya, saudara catat, saudara bisa baca nanti. Kita harus seperti ini loh, kata firman Tuhan, ya. Kita harus perhatikan diri kita sendiri juga dengan istirahat yang cukup. Terus makan minum yang sehat. Itu di dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 47, ayat yang panjang. Tetapi di situ Allah mengajar kepada bangsa Israel bagaimana mereka harus memperhatikan diri mereka sendiri dengan makanan dan minuman yang sehat, ya. Terus olahraga yang cukup. Kita juga perlu olahraga, ya, yang cukup. Ini Alkitab yang katakan 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Dikatakan olahraga penting juga bagi diri kita untuk kesehatan kita, ya. Dan dikatakan juga menjaga hati kita dari rasa takut yang berlebihan. Jangan dibiarkan takut, akhirnya stres, ya. Itu di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan, ya. Alkitab katakan kita harus jaga hati kita dari rasa takut yang berlebihan. Nah, kalau kita tidak memberi waktu buat diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri, ya, maka kita tidak akan tahu. Sebenarnya kita lagi stres ini. Sebenarnya kita lagi takut karena kita tidak pernah memperhatikan diri kita sendiri, ya. Alkitab katakan jaga hati kita dari rasa takut di dalam Amsal 4 ayat 23. Dan kita juga di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan kita perlu bersukacita, tertawa, ya. Jangan mesem terus, ya. Maksudnya susah yang dibawa terus sampai tidak ada sukacita di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam Amsal 17 ayat 22. Dan dikatakan juga penuhi pikiran
dengan firman Tuhan. Kita perlu benar-benar supaya pikiran kita penuhkan dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Dan juga saudara-saudara, kita harus menjauhkan diri kita dari dosa. Ya saudara-saudara, kita beri waktu, kita benar-benar harus introspeksi diri kita. Kita harus benar-benar jaga diri kita, karena diri kita inilah yang akan membawa kehidupan kita baik atau tidak, saudara-saudara. Ya, beri waktu yang baik buat diri sendiri juga. Ya, menjauhkan diri dari dosa. Amsal 1 ayat yang ke-10. Dan waktu tetap ada. Oleh sebab itu kita harus punya prioritas dan disiplin diri membantu kita memakainya dengan bijaksana. Ya. Karena apa? Waktu yang baik tidak akan kembali lagi. Ya. Ingat, waktu berjalan terus. Jangan buang-buang waktu. Jangan sia-siakan waktu. Kita pakai waktu yang terbaik untuk kita pergunakan dalam hidup ini. Yang pertama tadi, waktu kita berikan untuk Tuhan. Waktu kita berikan untuk keluarga. Terus waktu juga kita berikan untuk sesama. Dan memberi waktu juga untuk diri sendiri. Maka saudara-saudara, kehidupan kita akan tertata dengan baik. Karena kita pakai waktu kita dengan baik. Baik secara jasmani, juga secara rohani. Firman Tuhan begitu lengkap mengajar kita. Firman Tuhan begitu lengkap mendidik kita. Sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang bijaksana di hari-hari ini. Pakai waktu yang ada, sebab waktu tidak kembali lagi. Pakai dengan sebaik-baiknya. Saat ini juga pakai waktumu dan beri waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, saudara akan menikmati hal-hal yang indah dengan Tuhan. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang kita akan temui kalau kita prioritaskan waktu-waktu kita seperti apa yang tadi saudara sudah dengar. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Ingat, waktu tidak akan kembali lagi, ya. Waktu yang baik tidak akan kembali lagi. Olehnya pakailah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kalau ada kebutuhan, keperluan saudara, ada yang sakit, ada yang punya masalah, ada yang punya persoalan, saudara boleh angkat tangan kanan saudara. Yakinlah dengan iman, Tuhan yang sama adalah Tuhan yang dapat bekerja dalam hidup saudara. Tuhan dapat mengadakan hal-hal yang luar biasa bagi saudara. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih, firman Tuhan begitu indah. Tuhan mengajar kami semua untuk memakai waktu dengan baik. Terima kasih Tuhan selalu ingatkan kami dari kebenaran firman Allah. Mendidik kami, membentuk kami, memproses kami menjadi lebih baik dari kemarin. Dan kami yakin, kami percaya, kalau saja kami memprioritaskan hidup kami dengan memakai waktu yang ada dengan baik, kami akan menjadi orang-orang yang bijaksana dalam hidup ini. Teruslah bekerja, teruslah berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami cinta Engkau, kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Olehnya teguhkan kami dengan kebenaran firman Allah. Kami bangga punya Engkau. Kami bangga punya firman Allah. Kami bangga kami punya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Olehnya penuhkan kami semua dengan kuasa firman, kuasa kebenaran. Bahkan juga dengan Roh Kudus. Agar kami menjadi orang-orang yang kuat secara rohani di hari-hari ini. Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa. Buat anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau mereka punya kebutuhan,
Mereka mengangkat tangan mereka karena keperluan mereka. Ulurkan tanganmu, jamah mereka. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Mujizat-Mu nyata atas hidup mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dan teguhkan kembali. Mereka yang dalam kesusahan Tuhan hiburkan. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan mereka. Biar umat-Mu tetap kuat di hari-hari ini Tuhan. Kalau ada persoalan, kalau ada masalah yang berat dalam nama Yesus, berikan mereka kekuatan untuk dapat menghadapi dan keluar dari masalah itu Tuhan. Dan Engkau dipuji-puji dan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati usaha, pekerjaan, mata pencaharian daripada anak-anak-Mu. Baik mereka yang bekerja sebagai karyawan, karyawati. Baik mereka yang berusaha sendiri. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu dan jamah. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Tuhan punya berkat tersendiri bagi anak-anak-Mu. Tuhan tidak membiarkan anak-anak-Mu. Tuhan selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami begitu diberkati pada pagi hari ini. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami yang kami kasihi dan cintai. Mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden Jokowi, menteri-menteri kabinet kerja yang ada Tuhan. Semua yang terlibat dalam pemerintahan. Kiranya Tuhan pakai mereka, karuniakan hikmat marifat dari sorga. Jadikan mereka pemimpin yang menghormati Tuhan. Pemimpin yang jujur, bijaksana dan bertanggung jawab. Pemimpin yang mau bekerja untuk bangsanya, untuk rakyatnya. Supaya benar-benar melalui kepemimpinan yang ada, kami dapat menikmati hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Dan juga kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Yang hari-hari ini masih dilanda oleh virus COVID-19. Tuhan, kami hanya mohon kemurahan Tuhan atas bangsa kami. Teristimewa mereka yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan jamah dalam nama Yesus, sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka yang sakit. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menghancurkan, memusnahkan dalam nama Yesus virus COVID-19 dari Indonesia, bahkan dunia ini Tuhan. Bebaskan dalam nama Yesus, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat keadaan ekonomi negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan tolong. Kiranya Tuhan bekerja dengan cara Tuhan dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali ekonomi negara kami. Pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, berusaha dengan baik. Dan berkat-berkat Allah melimpah di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Sehingga kekuatan yang baru, semangat yang baru, Tuhan sudah pulihkan juga kami. Kami berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami semua. Biar kami pulih, benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Allah Anak Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha dalam perjalanan hidup kami, jangan tinggalkan kami. Pegang kami Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Puji Tuhan.